Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, sebelumnya saya minta maaf sebelumnya karena kamera ini kamera HP, bukan kamera yang buat ngevlog yang aslinya itu. Karena ini masih permulaan. Nah, untuk teman-teman yang sebelumnya, saya minta maaf juga karena sebelumnya di sebelumnya itu saya kan mau ngevlog Mbak Sidana atau Mbak Daru, ternyata saya nggak ngevlog. Jadi sejarahnya itu sangat sedikit sekali karena ikut kepada Mbak Lawijonya gitu, sedikit sekali diceritakan gitu. Jadi untuk sekarang saya mau melanjutkan tentang Mbak Syarwani Abdan, tentang karomah-karomahnya dan siapa sebenarnya beliau. Jadi sebenarnya beliau itu adalah seorang wali gitu. Dia itu seorang wali besar. Beliau itu hanya saja beliau itu memasturkan dirinya saja gitu. Jadi kalau seandainya ditanyakan bahwa beliau wali, beliau memang wali. Di suatu saat itu pernah Mbah Hamid Pasuruan itu dapur bahwasanya pangkat Mbah Syarwani Abdan ini sangat tinggi pangkat kewaliannya itu tinggi, lebih tinggi, maksudnya lebih tinggi dari pangkat saya gitu. Wallahu a'lam. Hanya saja beliau memasukkan, dan di suatu waktu, di salah satu waktu pernah Mbah Hamid itu pernah dapur Mbah Syarwani Abdan ini wali besar. Saya ingin seperti beliau. Beliau besar pangkatnya, namun beliau mastur. Mbah Hamid saja ingin seperti beliau karena beliau mastur. Nah, juga memang beliau itu sangat alim karena masih kecil dulu beliau sudah dididik oleh pamannya sendiri. Pamannya itu Kiai Haji Kasyiful Anwar. Setelah itu di Martapura juga masih kecil juga belajar ke Kiai Haji Muhammad Toha, juga Kiai Haji Ismail. Dan juga setelah itu beliau ke Bangil, berguru di Bangil, Kiai alim itu. Di sebelumnya sudah ada videonya gitu. Sampai umur 16 beliau pulang lagi ke Martapura. Kemudian oleh pamannya itu diajak ke Mekah gitu, berhaji. Dan di sana juga beliau diajarkan ilmu. Beliau bersama keponakannya itu. Terus di sana Mbah Syarwani Abdan itu juga menetap ada di sana itu selama 10 tahun untuk mencari ilmu. Ngaji langsung talaki kepada para kiai-kiai. Ada guru-gurunya banyak beliau. Ada di video sebelumnya itu. Setelah itu beliau kembali ke Bangil lagi. Nah, setelah 1 tahunan di Bangil, beliau hijrah lagi ke daerah Mesir. Nah, hijrah lagi ke daerah Mesir, beliau
berguru kepada Syekh Mursyid Al-Misri itu kembali lagi ke Mesir, ke Bangil. Nah, berada di Bangil, beliau itu menyembunyikan dirinya atau mastur gitu. Jadi di kalangan masyarakat itu sedikit sekali tahu tentang beliau itu. Dalam masyarakat itu saja tidak tahu, apalagi para kiai-kiai. Para kiai-kiai saja tidak tahu gitu. Para masyarakat saja tidak tahu, apalagi para kiai-kiai. Para kiai memang tidak ada yang tahu gitu, tentang beliau, siapa beliau sebenarnya, kecuali kecuali Mbah Hamid. Kenapa? Karena Mbah Hamid yang membuka kewaliannya hingga beliau menjadi mastur, sehingga beliau menjadi masyhur. Suatu ketika para kiai-kiai itu mau meminta kepada mau sowan kepada ketika itu sowan kepada Mbah Hamid dan meminta agar Mbah Hamid itu membuka apa itu namanya, pengajian bersama para kiai. Akan tetapi Mbah Hamid itu menolak. Malah diadakan kepada Mbah Syaroni Abdan. Sedangkan Mbah Syaroni disuruh sowan ke sana. Nah, ketika berada di sana, para kiai tersebut masuk dan dipersilahkan masuk. Nah, inginnya itu waktu mau ke sana itu inginnya itu mau menguji Mbah Syaroni Abdan. Awalnya di samping meminta itu mau menguji juga, mau memberikan pertanyaan kepada Mbah Syaroni Abdan. Akan tetapi Mbah Syaroni Abdan sebelum para kiai tersebut mengutarakan pertanyaannya, Mbah Syaroni Abdan sudah menjawabnya di dalam kitab ini dan lain-lainnya gitu. Jadi setelah dijawab, padahal belum mempertanyakan gitu. Pertanyaan itu belum disampaikan kepada Mbah Syaroni Abdan, tapi Mbah Syaroni Abdan sudah mampu menjawabnya gitu. Jadi ya ketika kejadian ini para kiai tersebut tahu bahwasanya beliau itu memang wali gitu, dan juga beliau memang alim alama gitu. Dan juga ini saya juga sedikit baca konteks karena ada yang tidak hafal gitu. Dan juga pernah suatu ketika ada terus gimana dengan apa namanya itu, dengan pengajian tersebut. Nah, karena ini diperintahkan Mbah Hamid, asalnya Mbah Syaroni itu menolak. Akan tetapi karena yang meminta itu Mbah Hamid, yang mengarahkan para kiai tersebut ke Mbah Syaroni, akhirnya Mbah Syaroni oke aja, tapi meminta dulu izin kepada Mbah Hamid. Lagi-lagi beliau tawadu Mbah Syaroni. Akhirnya para kiai tersebut ke Mbah Hamid dan Mbah Hamid mengizinkannya gitu. Nah, pernah itu ada salah satu karomahnya, beliau pernah didatangi oleh tentara Belanda, langsung masuk saja tentara Belanda ini. Terus ketika itu Mbah Syaroni Abdan langsung bersembunyi, langsung dimasuki oleh Belanda. Mbah Syaroni langsung sembunyi di atas listrik yang tegangan sangat tinggi. Anehnya Mbah Syaroni Abdan ini sama sekali tidak kesetrum. Nah, akhirnya ketika itu Mbah Syaroni Abdan menaburkan kacang-kacangan. Ketika ditaburkan, Mbah Syaroni tentara-tentara tersebut keluar seperti terhanyut banjir. Jadi tentara-tentara itu terhanyut banjir. Keluarnya itu bukan keluar biasa, tapi seperti terhanyut banjir. Padahal di situ tidak ada banjir sama sekali. Nah, ini yang disaksikan mata itu. Ini sudah masyhur ceritanya. Dan juga suatu ketika ini ada kiai yang istiqomah atau suka berziarah pada
Sunan Ampel. Nah di Sunan Ampel ini terus ketika mau berangkat Mbah Syaroni Abdan meminta untuk disalamkan kepada wali-wali yang ada di sekitaran makam Sunan Ampel. Pokoknya jumlahnya ada 41 wali di sekitaran Mbah Sunan Ampel. Ya namanya juga tidak diketahui, tidak dikasih tahu namanya siapa, pokok minta salamkan kepada 41 wali yang ada di sekitar makam Sunan Ampel. Ya saja gitu. Nah ketika disampel kiai ini merasa bingung. Kenapa? Karena di dapati itu ada kejadian-kejadian aneh. Salah satunya adalah ada pengemis datang langsung berkata, saya diantaranya, salamkan kembali kepada Mbah Syaroni Abdan. Nah terus kemudian datang lagi seorang penjual roti mengatakan seperti itu terus sampai 41. Nah ini sudah menandakan bahwasanya Pak la ya'riful wali ilal wali gitu. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali gitu. Jadi Mbah Syaroni tahu wali-wali yang ada di Sunan Ampel, dan Sunan Ampel pun yang berada di sekitar Sunan Ampel pun tahu bahwasanya Mbah Syaroni Abdan itu wali. Terus suatu ketika lagi ada Haji Muhdor. Ketika Haji Muhdor ini nggak tahu Haji Muhdor mana. Oh ya ada Haji Muhdor, seorang namanya Haji Muhdor. Ini rawuh dalam haulnya Sunan Ampel. Nah ketika itu bertemu dengan Kiai Hamid Pasuruan. Akhirnya Haji Muhdor ini nyamperin Mbah Hamid terus berkata, Mbah Hamid, di rumahnya kakak saya itu ada Mbah Syaroni Abdan, Kiai Haji Muhammad Syaroni Abdan. Memang ada di rumah kakaknya Haji Muhdor ini ada Kiai Haji Muhammad Syaroni Abdan. Pun pas langsung Kiai Hamid langsung minta antarkan kepada rumahnya kakaknya Haji Muhdor itu. Nah sampai di sana kan ini kan awal pertemuan antara Kiai Haji Muhammad Syaroni Abdan dan Mbah Hamid. Nah ketika ada di rumah kakaknya Haji Muhdor, Mbah Hamid dan Mbah Syaroni Abdan ini akan kenal, berangkulan, saling cium, dan lain sebagainya seperti orang kenal. Padahal ini baru pertama ketemu gitu. Nah, langsung dan kemudian Mbah Hamid meminta tukeran surban. Jadi surbannya Mbah Hamid ini diambil Mbah Syaroni Abdan, dan surbannya Mbah Syaroni Abdan itu diambil Mbah Hamid. Nah, lalu surbannya Mbah Syaroni ini dipakai di sirahnya Mbah Hamid, punyanya Mbah Syaroni Abdan ini. Nah, dijadikan imamah itu seperti itu. Sedangkan Mbah Hamid, surbannya Mbah Hamid itu ditaruh di pundaknya Mbah Syaroni. Nggak tahu apa maksudnya itu, saya kata. Terus kemudian hari jadi masih ada di tuan rumah ini kakaknya Haji Muhdor. Nah, ketika itu kakaknya Haji Muhdor atau tuan rumah itu menyuguhkan minuman. Mbah Hamid tidak mau minum. Kenapa? Beliau mau meminum kecuali setelah diminum oleh Mbah Syaroni Abdan. Jadi maksudnya Mbah Hamid itu mau minum bekasnya Mbah Syaroni Abdan. Nah itu. Terus kemudian mau pulang, Mbah Hamid ini meminta difotokan kepada Haji Muhdor. Fotokan saya dengan Mbah Syaroni Abdan. Berkata kepada Mbah Syaroni Abdan bahwasanya buat kenang-kenangan buat kenang-kenang. Jadi seperti apa ya? Pertemuan kalau tidak foto itu tidak enak gitu. Kalau di zaman sekarang ya. Tradisi wali-wali dulu juga begitu. Ada yang begitu gitu. Seperti
Mbah Hamid dan Mbah Syarwani itu minta difotokan gitu. Nah, terus ketika mau pulang, Mbah Syarwani Abdan ini meminta doa kepada Mbah Hamid. Kenapa? Karena alasannya katanya Mbah Syarwani Abdan ini, Mbah Hamid ini adalah seorang wali. Nah, malah dibalik omongannya oleh Kiai Hamid. Nah, justru yang menunjuk saya itu adalah seorang wali. Nah, akhirnya beliau sama-sama berdoa. Nanti ada foto-fotonya ini. Foto-fotonya nanti saya upload, saya pasang di sini. Nah, gitu. Mas Syarwani Abdan ini juga pernah mengarang kitab, yaitu diantaranya kitabnya itu adalah Az-Zakhiratus Samina, Ad-Dakhiratus Samina, Ad-Dakhiratus Samina lil Ahlil Istiqomah dan Syarah Burda. Nah, itu diantaranya yang dicetak gitu. Maksudnya itu yang tersebar gitu. Mungkin di para kalangan kiai mungkin. Dan juga murid-murid beliau diantaranya itu yang menjadi alim ulama. Beliau-beliau itu murid-muridnya Mbah Syarwani Abdan itu yang menjadi alim dan ulama. Di antaranya adalah Al-Kutub, yaitu Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, atau yang dikenal dengan Mbah Sekumpul, yang di Banjar itu terkenal wali kutub. Dan juga ada juga Kiai Haji Profesor Syarwani Zuhri Banjar. Nah, ada juga Kiai Haji Muhammad Syukri, ada juga Kiai Haji Ibrahim Rantau, ada juga Kiai Haji Syafi'i Tulungagung, ada juga Kiai Haji Ashmuni, Kiai Haji Abrur Dahlan, Kiai Haji Muhammad Safwan Zuhri. Itu diantaranya yang menjadi para ulama, ulama. Jadi pokoknya intinya di akhir ini menerangkan tentang sifatnya. Sifat-sifatnya yang menonjol pokoknya di dalam Mbah Syarwani Abdan ini saya rangkum itu adalah kedermawanannya, terus suka mutolaah belajar, itu pastinya itu. Karena beliau haus akan ilmu itu. Nah, terus beliau memang orang yang bersabar gitu, gak pernah marah, hampir gak pernah marah, dan memasturkan dirinya gak mau dikenal orang, hidup sederhana, jauh dari kata mewah. Nah, itu sosok Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan. Makanya beliau menjadi guru besar dipanggil, ya, menjadi sebutan tuan guru panggil. Ya, jangan ya tidak heran kalau Mbah Hamid itu dawuh bahwasanya pangkat beliau itu lebih tinggi, maksudnya itu lebih tinggi dari saya. Allahu a'lam gitu. Intinya pokok pernah Mbah Hamid itu dawuh, saya ingin seperti Mbah Syarwani Abdan karena beliau pangkatnya itu tinggi, akan tapi beliau gitu. Untuk selebihnya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Setiap sejarah itu pasti ada perkhilafan gitu. Ya. Maka dari itu hormati setiap perkhilafan seorang dan pikirkanlah gitu. Intinya seperti perawi-perawi hadis lah. Setiap perawi hadis pasti ada gitu. Cuman yang dipertanyakan itu adalah seorang perawinya gitu. Seorang perawinya itu gimana gitu. Pantaskah ini hukumi dengan hadis sahih dan dhaif dan yang lain-lainnya itu. Sama sejarah juga begitu. Sejarah pasti ada ikhtilafnya. Yang dipertanyakan itu bukan sejarahnya, tapi orang yang bercerita. Orang yang bercerita itu seperti apa? Siapakah beliau dan lainnya gitu. Baik, kurang lebihnya saya minta maaf. Lalu dukung saya dalam membuat channel, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan saran, mungkin komentar kepada saya apalah itu, sehingga dapat membantu saya dalam membuat channel ini. Oke, baik, salam dari saya, Rian Sertu Channel, pentingnya dekat dengan ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.